Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang limit. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar, bagaimana cara menentukan nilai limit, menggunakan pemfaktoran, mengalihkan dengan bentuk sekawan, dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar limit fungsi aljabar di tak hingga. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita untuk bab ini. Jadi minggu depan udah ulangan lagi, gitu ya. Cepat banget ya. Ya, Bu, kok cepat, Bu? Karena materi di kelas 11 ini udah ada banyak ya, ada banyak babnya, ada sekitar 4 atau 5 ya, saya lupa. Jadi tiap babnya pasti ada ulangan gitu. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama di sini, limit fungsi aljabar di tak hingga. Menentukan nilai limit fungsi di tak hingga berarti menentukan nilai fungsi fx untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Ya, jadi kan bilangan yang sangat besar sekali itu bisa kita notasikan dengan tak hingga ya, bentuk tak hingga seperti ini. Nah, kita lihat di sini nilai x-nya. Nilai x-nya mulai dari 10, 100, 10.000, 100.000, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Kita tidak tahu berapa besarnya. Sampai pokoknya sangat besar sekali. Kemudian untuk nilai fx-nya, karena di sini bentuk fx-nya sama dengan 1 per x, ya. Jadi ketika kita bagi dengan 1 kita bagi dengan 10, berarti kan hasilnya 0,1. Bentar. 0,1, kemudian 1 kita bagi dengan x-nya ganti 100, berarti hasilnya 0,01. Kemudian 1 kita bagi dengan 10.000, hasilnya adalah 0,0001. Dan seterusnya. Kalau kita teruskan ini, x-nya kita ganti dengan tak hingga besarnya nilai, itu pasti nilai fx-nya akan mendekati 0. Ya. Jadi, sedikit flashback ya. Kemarin Ibu sudah mengajarkan ketika ada bentuk 1 per tak hingga. Oh, kemarin 1 per 0 ya, sorry. Kemarin 1 per 0, kalau sekarang 1 per tak hingga. Jadi, 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, pasti hasilnya mendekati 0. Itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari tabel tersebut tampak bahwa untuk nilai x semakin besar mendekati tak hingga mengakibatkan nilai fungsi fx semakin kecil mendekati 0. Nah, ini. Sehingga diperoleh limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Secara umum untuk n yang lebih besar sama dengan 1 dan k anggota elemen bilangan real berlaku sifat, nah ini. Ketika yang bentuk yang pertama ini, limit k per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga nilainya sama dengan 0, atau limit kx pangkat n untuk x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Ya. Oke, sekarang kita lihat cara menentukan limit fungsi aljabar di tak hingga. Yang pertama adalah caranya membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Membagi pangkat tertinggi dari penyebut. Kita bisa lihat berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga dapat ditetapkan sebagai berikut. Kita lihat di poin A. Jika derajat fx sama dengan derajat gx, limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga
sama dengan koefisien variabel pangkat tertinggi dari fx per koefisien variabel pangkat tertinggi dari gx. Nah, nanti untuk aplikasinya kita langsung lihat di contoh soalnya ya. Kemudian yang B, jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif, ya, maka berlaku limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga, nilainya adalah tak hingga. Lalu di poin C, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi yang bernilai negatif, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga, nilainya adalah negatif tak hingga. Jadi ini tadi ya bisa kita lihat ya. Ini tadi pangkatnya positif, maka dia nilainya positif tak hingga. Tapi kalau pangkatnya negatif, di sini nilainya jadi negatif tak hingga. Kemudian yang poin D, jika derajat fx kurang dari derajat gx, limit x mendekati tak hingga, fx per gx nilainya adalah 0. Nah ini ketetapan ini ya, cara untuk menentukan limit fungsi aljabar di tak hingga yang pertama. Nah, terus kita lihat poin kedua, menentukan nilai limit tak hingga itu bisa juga dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Kemarin kita sudah belajar ya tentang faktor pengalihan bentuk aljabar dengan faktor sekawan. Nah, ini limit fungsi yang berbentuk limit fx, akar fx dikurangi dengan akar gx untuk x mendekati tak hingga dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya. Jadi, faktor sekawannya di sini karena ini minus kurangan ya. Pengurangan, berarti nanti bentuk sekawannya adalah positif. Tapi kalau di sininya positif, nanti bentuk sekawannya negatif. Gitu. Kemarin kita sudah bahas tentang itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kita lihat di sini. Hitunglah nilai limit fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5 dibagi dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurangi 7 untuk x mendekati tak hingga. Kita lihat nomor 1 dulu. Nah, ini menggunakan cara pertama, yaitu membagi dengan derajat x dengan derajat paling tinggi. Di sini kita lihat dari penyebut dan pembilang, pangkat yang paling tinggi itu kan ada di sini ya, x pangkat 4 nih. Ya enggak? X pangkat 4 paling tinggi ya. Berarti semuanya kita bagi dengan x pangkat 4. Jadi yang pertama ini kan ada 2x pangkat 3. Bentar, Ibu, ini aja. Ini yang pertama kan ada 2x pangkat 3. Jadi di sini 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian sebelahnya ada 4x kuadrat. 4x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 4 juga. Kemudian sebelahnya 5. 5 kita bagi juga dengan x pangkat 4. Begitupun dengan yang ada di penyebutnya. Yang ada di penyebutnya, kita lihat di sini ada 3x pangkat 4. Berarti di sini juga 3x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 4. 2x sama, 2x dibagi juga dengan x pangkat 4. Kemudian 7 dibagi juga dengan x pangkat 4. Nah, setelah semuanya kalian bagi dengan x pangkat tertingginya, sekarang kita tentukan dulu hasilnya. 2x pangkat 3 per x pangkat 4. Nih, Ibu coret di sini. Per x pangkat 4. Kalau pembagian pangkat, masih ingat? Berarti kan ini sama aja. Pangkatnya dikurangin ya. Atau ini kan pangkatnya lebih kecil nih, yang atas lebih kecil dari yang bawah. Berarti kan ini kalau kita coret dengan ini habis yang atas, yang ini tinggal 1, ya kan? Jadi kita punya 2 per x pangkat 1. Atau 2 per x. Gitu. Jadi tinggal dikurangin aja pangkatnya, atau dibagi gini ya. Nah, terus yang sebelahnya, yang 4x kuadrat per x pangkat 4. 4x kuadrat per x pangkat 4. Nah, ini juga sama. Kan yang lebih gede yang bawah nih. Berarti ya udah tinggal 4 dikurangin sama 2. Ini habis. Habis ya. Yang ini berarti tinggal 2. Jadi kita punya 4 per x kuadrat. Nah, ini. Kemudian yang sebelahnya, karena ini nggak bisa dicoret ya. 5 per x pangkat 4. Nah, ini kan nggak bisa disederhanain lagi. Emang itu udah bentuk paling sederhana ya. Jadi ya udah, kita tulis seperti itu aja. Nah, ini ya. Ini tadi hasil kalkulasinya, ini sama ini. Kemudian yang bawahnya,
3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4. 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4. Nah, ini kan sama-sama x pangkat 4. Bisa habis ya. Nah, jadi tinggal 3. Masukin deh 3 di sini. Nah, kemudian yang di sebelahnya ada 2x. 2x dibagi dengan x pangkat 4. Nah, ini sama kayak tadi, pangkat bawahnya lebih besar dari atas. Berarti tinggal dikurangin aja ya. Ini dicoret sama ini kan sama aja pangkat 1. Nah, jadi kita punya 2/4 dikurangi 1, berarti tinggal 3. Gitu. Jadi kita punya ini. Kemudian yang sebelahnya, ini bentuk akhir ya. Bentuk yang tidak bisa disederhanakan lagi, jadi seperti ini aja. Nah, habis ini, kalian bisa substitusi nilai tahingganya. Ini ada satu step yang nggak ditulis di sini. Nah, ini Ibu tambahin di sini ya. Nah, jadi 2/x. X-nya bisa diganti dengan tahingga. 2 dibagi dengan tahingga, dikurangi 4 dibagi dengan tahingga kuadrat, ditambah 5 dibagi dengan tahingga pangkat 4, per, yang bawah berarti 3 tetap, yang ini jadi 2 per tahingga pangkat 3, yang ini 7 per tahingga pangkat 4. Nah, tahingga mau dipangkatin berapapun hasilnya kan tetap tahingga ya. Dan kita lagi-lagi ingat yang tadi. Prinsipnya adalah ketika punya K, bilangan K dibagi dengan tahingga, artinya gini, bilangan K dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, itu hasilnya pasti mendekati 0. Nah, ini poinnya. Ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan 2 dibagi tahingga. Oh, ini tadi udah ada ya. Nah, ini. Ini baru ke atas ini yang ada di udah diklik ya di situ ya. Ini. 2 dibagi tahingga hasilnya 0. Kemudian 4 dibagi dengan tahingga kuadrat 0. 5 dibagi tahingga pangkat 4 0. Yang bawah 3-nya tetap. Ini. Kemudian 2 dibagi tahingga pangkat 3 0. 7 dibagi tahingga pangkat 4 0. Nah, jadi 0 dikurangi 0 ditambah 0, pasti hasilnya ya 0 ya. Ini 0. Kemudian 3 ditambah 0 dikurangi 0, 3. 0 dibagi 3, kalian nggak punya apa-apa tapi mau bagi ke orang, berarti kan nggak ada hasilnya ya. Nah, jadi hasilnya 0. Gitu. Oke, itu untuk contoh pertama. Jadi membagi dengan X pangkat tertingginya. Ya. Kebetulan di sini pangkat tertinggi X-nya adalah 4. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar pasti identik dengan mengalihkan bentuk sekawan. Dengan bentuk sekawan ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi kan ini soalnya nih, yang nomor 2 ya. Ini kan tandanya minus. Berarti kalau sekawannya artinya dia punya tandanya berlawanan ya. Berlawanan dengan minus. Kalau di sini minus, berarti nanti di sini jadi sekawannya plus. Nah, ini makanya dikali plus. Untuk angka depannya sama ya. Akar 9x kuadrat tambah 7x dikurangi 1. Yang belakang juga sama. Akar 9x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Sama. Nah, setelah itu, kalian bisa kalikan. Ingat kemarin Ibu kasih tahu trik supaya tidak terlalu lama dalam menghitung bentuk sekawan. Ya, Ibu ingetin lagi. Jadi kalau Ibu punya di sini akar A minus akar B dikali dengan akar A plus akar B, ya. Ini depan kali depan. Kalau cara lamanya ya, akar A dikali akar A kan jadi A. Akar A dikali akar B kan berarti jadi plus akar AB. Akar B dikali ini tadi ini kali ini. Terus yang sekarang yang ini kali ini. Akar B dikali akar A kan jadinya minus akar AB. Yang terakhir ini kali ini jadi minus B. Nah, yang ini kan saling menghilangkan nih. Habis ya. Jadi kan kalian tinggal punya A min B aja. Nah, ini khusus untuk sekawan, supaya untuk meminimalisir waktu, bisa kalian mengerjakannya seperti ini. Jadi cukup depan kali depan. Depan kali depan kan akar A dikali akar A, berarti A. Minus akar B dikali akar B, berarti min B. Nah, seperti ini aja. Jadi mengurangi setidaknya 1 langkah lah ya. Ini kan sama nih hasilnya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi di sini karena yang ini yang depan, bentar.
akar 9x kuadrat plus 7x min 1. Kita kalikan dengan ini kan. Nah, ya udah tinggal akarnya hilang. Jadi dapat ini. Ya kan? Kemudian yang berikutnya yang belakang kali belakang. Ini kita kaliin sama ini. Nah, akarnya jadi hilang dan dapat ini. Dan jangan lupa dikurung dulu ya, karena tandanya kan minus. Jadi nanti kalau nggak dikurung salah, karena akan merubah tanda. Ya, kasih kurung dulu. Nah, kemudian di sini kan kalau kita keluarkan, ini sebenarnya kita punya ini. Ada satu step yang diringkas di sini. Kita punya, kalau kita jabarkan jadi 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Nah, ini kan jadi minus 9x kuadrat. Ini jadi min ketemu plus jadi minus 5x. Min ketemu min jadi plus 3. Dibagi dengan yang bawah tetap ya. Akar 9x kuadrat plus 7x min 1 plus akar 9x kuadrat plus 5x min 3. Nah, ini tetap gini. Kemudian sekarang kita lihat yang atas yang di pembilangnya. Nah, ini kan saling menghabisi ya. Nah, 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat habis. Kemudian ada 7x, kita kurangi dengan 5x. Ini ada minusnya nih di depannya. Ini ada minusnya di depannya, hati-hati. 7 dikurangi 5 berarti kan 2. 2x ya. Nah, kita punya 2x, kemudian ini dapat 2x, taruh di sini. Kemudian yang satunya min 1 ditambah 3. Min 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2, plus 2. Nah, jadi kita punya 2x plus 2 per akar 9x kuadrat plus 7x min 1 plus akar 9x kuadrat plus 5x minus 3. Nah, setelah itu diapain, Bu? Setelah itu, kita bagi dengan derajat pangkat tertinggi. Ya. Jadi, hati-hati. Kalau bentuknya di luar akar dan di dalam akar itu beda ya. Bedanya gimana? Tapi sama aja sih, cuman begini. Kalau di luar akar, ini kan derajat tertingginya adalah X ya. Nih. Ini derajat tertingginya adalah X pangkat 1. Ini ada X pangkat 1. Nah, kalau di dalam akar, kalau X ini kita masukkan ke dalam akar, itu kan bentuknya jadinya akar X kuadrat. Ya, akar X kuadrat itu kan hasilnya X. Gitu ya. Nah, makanya kalau yang ada di luar akar, kita bagi dengan X. Tapi kalau yang ada di dalam akar, kita bagi dengan X kuadrat. Gitu. Jadi di sini kita punya, saya tulis lagi, ini ada yang nggak ditulis di sini. Oh, di sebelahnya aja deh. Jadi di sini kita punya lim X menuju tahingga. Yang atas ya, 2X. Berarti kan jadi 2X per X ditambah 2 per X dibagi dengan yang bawah. Berarti kita punya 9X kuadrat per X kuadrat. Kita ingat kan yang di dalam akar berarti jadi X kuadrat. Kalau di luar akarnya X ya. Kemudian ditambah 7X per X kuadrat. Lalu dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, ini kurang panjang ya. Ditambah akar yang belakang 9X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat minus 3 per X kuadrat. Habis itu baru kita dapat hasil yang ini. Nih. Yang ini. Yang Ibu kasih warna kuning. Jadi 2X dibagi X, X-nya habis. X-nya coret, ya kan? Tinggal punya 2. 2 per X-nya tetap. Nih. Kemudian yang bawah, 9X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadratnya habis, tinggal 9. Ini X dibagi X kuadrat, yang atas X-nya habis, yang bawah sisa 1. Ya kan? Jadi 7 per X. Terus yang ini tetap 1 per X kuadrat. Yang sebelahnya juga ini dibagi sama ini habis, tinggal 9. Sebelahnya ini coret sama ini, atas X-nya habis, yang ini X-nya tinggal 1. Jadi 5 per X. Dan yang terakhir ada 3 per X kuadrat. Nah, habis ini baru kita substitusi nilai tahingganya dulu, baru nilai ini. Nah, ini dulu ya harusnya ya. Kita substitusi nilai tahingganya, jadi kita punya
2 ditambah 2 per tahingga. Kayaknya terlalu sempit ya di sini nulisnya. Ini dulu. Ke bawahnya ya. Bawah sini. Nah, jadi itu kita punya 2 ditambah 2 dibagi tahingga per bawahnya akar 9 ditambah 7 dibagi tahingga dikurangi 1 per tahingga kuadrat. Ditambah akar 9 tambah 5 per tahingga dikurangi 3 per tahingga kuadrat. Nah sekarang baru 2. 2-nya tetap. Nih, 2 dibagi tahingga, 2 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, berarti hasilnya menuju 0, yaitu 0 ya. Bisa ditulis ya. 9. 9-nya tetap. 7 dibagi tahingga, 0. 1 dibagi tahingga kuadrat, 0. 9 tetap. 5 dibagi tahingga, 0. 3 dibagi tahingga kuadrat, 0. Oke, kita balik lagi ke atas. Jadi di sini kita tinggal punya 2 ditambah 0 kan 2. Yang bawah akar 9 tambah 0 dikurangi 0 berarti sama aja akar 9. Akar 9 berapa hasilnya? Oh, 3. Yang ini juga sama. Akar 9 berapa hasilnya? Oh, 3. Jadi kita punya 2 per 6. 2 per 6 bisa disederhanain jadi 1 per 3. Gitu. Oke, itu ada 2 bentuk ya. 2 bentuk contoh untuk limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, di sini kita punya latihan soal ada 5. Semoga waktunya cukup. Kita bahas ini. Dari soal nomor 1. Nah, nomor 1 tadi seperti di contoh nomor 1 juga ya. Jadi kita bagi dengan pangkat X tertinggi. X dengan pangkat tertinggi. Nah, itu. X pangkat tertingginya di sini berapa? X pangkat berapa di sini? Ada yang bisa jawab? X pangkat 5. Ah, betul. Di sini X pangkat 5 adalah X dengan pangkat tertinggi. Jadi semua bisa kita bagi dengan X pangkat 5. Jadi nulisnya sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, yang atas dulu. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat dibagi X pangkat 5 dikurangi 5 dibagi X pangkat 5. Dibagi dengan yang bawah, X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5. Nah, sekarang kita tinggal bagi. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5. Kan sama-sama nih pangkatnya 5. Berarti bisa dicoret ya. Dibagi berarti jadi 1 ya. Nah, ini kita tulis dulu lim. X mendekati tak hingga. Ini 1. Terus yang ini 3X kuadrat dibagi X pangkat 5. Pangkat atasnya lebih kecil dari pangkat bawahnya. Berarti nanti sisanya ada di bawahnya ya. X kuadrat habis. Ini berarti sisa 3 ya. 5 dikurangi 2, 3. Jadi kita punya di sini 3 per X pangkat 3. Ditambah dengan 5 per X pangkat 5. Yang ini nggak bisa disederhanain lagi ya. Bentuknya tetap seperti itu. Kemudian yang bawahnya per X pangkat 4 dibagi X pangkat 5. Ini juga pangkat 4-nya lebih kecil dari pangkat 5. Jadi ketika kita coret, ini yang atas habis, yang ini tinggal 1. Jadi kita punya X pangkat 4-nya nggak ada koefisien depannya ya. Bukan nggak ada ya. Ini 1 ya koefisien depannya ya. Nah, jadi kita punya 1 per X. Misalnya. Terus yang sebelahnya ditambah 2 X pangkat 3 lebih kecil dari yang bawah, berarti ini sisa 2 per X pangkat 2. Ditambah yang ini 1 per X pangkat 5-nya tetap. Nah, sekarang kita substitusi nilai tak hingganya. 1-nya tetap, kemudian yang ini jadi 2 per tak hingga pangkat 3, ditambah 5 per tak hingga pangkat 5, per 1 per tak hingga, ditambah 2 per tak hingga kuadrat, ditambah 1 per tak hingga pangkat 5. Nah, habis kayak gini.
Ingat lagi, kalau angka dibagi dengan tahingga, itu hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi bilangan dan suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, hasilnya pasti mendekati 0. Jadi bisa kita tulis 0 ya. Satunya tetap di sini. 2 dibagi tahingga pangkat 3, 0. 5 dibagi tahingga pangkat 5, 0. Per 1 dibagi tahingga, 0. 2 dibagi tahingga kuadrat, 0. 1 dibagi tahingga pangkat 5, 0. Nah, ini hasilnya 1 per 0. Masih ingat nggak kalau 1 dibagi dengan 0? Angka dibagi dengan 0. Itu hasilnya kan tak terdefinisi. Artinya di sini bisa juga kita tuliskan sebagai tak hingga. Ya, gitu. Karena kalau di limit 1 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil sekali, 0 ya. 0 itu bisa kita anggap sebagai bilangan yang sangat kecil sekali. Yang hasilnya kan kita nggak tahu berapanya, nggak pasti berapanya gitu ya. Nggak, tak tentu ya, sorry, bukan tak terdefinisi, tak tentu. Jadi kita bisa tuliskan di sini tak hingga. Gitu ya. Jadi ada bilangan K dibagi 0, hasilnya bisa kita tulis bentuk tak hingga. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Nomor 2 sama, caranya masih sama. Jadi di sini kita punya limit X mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 4. Jadi semua kita bagi dengan X pangkat 4. Dibagi X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah 4 per X pangkat 4. Per yang bawah 3X4 dibagi dengan X pangkat 4 dikurangi 5X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 ditambah, dikurang ya. Dikurang 2 dibagi X pangkat 4. Nah, sehingga kita punya di sini masih lim X mendekati tak hingga. Kita sederhanain ini yang atas. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 hasilnya 1. Kemudian ini X pangkat 3 lebih kecil. Yang ini berarti dikurangi 3 sisa 1. Jadi tinggal 2 per X. Yang belakang tetap. Nah, yang bawah sekarang 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Ini sama, bisa dicoret, sisa 3. Dikurangi, ini habis ya. 2, ini 4 dikurangi 2 berarti sisa 2. Jadi kita punya 5 per X kuadrat. Yang belakang sendiri tetap. Nah, sekarang kita substitusi tak hingganya ke itu, situ ya. Berarti 2 per tak hingga tambah 4 per tak hingga pangkat 4 dibagi dengan 3 min running out of time. Oke. 5 per tak hingga kuadrat dikurangi 2 per tak hingga pangkat 4. Nah, ini 1 tetap. 2 dibagi tak hingga nilainya 0. 4 dibagi tak hingga pangkat 4, 0. Yang bawah 3. Oke. 3 dikurangi 5 dibagi tak hingga kuadrat 0. 2 dibagi tak hingga pangkat 4 juga 0. Jadi di sini tinggal kita punya 1 per 3 itu. Ya. Kalau pembilang dan penyebutnya punya derajat tertingginya sama ya atau pangkat X tertingginya sama, itu sebenarnya ada cara cepatnya. Kalau kita ini kan tadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau ininya sama nih, ini kan sama-sama pangkat 4. Kalian udah lihat aja koefisiennya yang ada di depannya. Tadi ada di sifatnya tadi di poin berapa tadi ada penjelasannya. Ini kan X pangkat 4 ini kan koefisiennya 1 ya. Nah, jadi udah cara menyelesaikannya, yang lainnya kan pangkatnya lebih rendah tuh. Ada 3, ada 2, terus yang ini yang nggak ada X-nya. Nah, jadi tinggal lihat aja koefisien ininya. Ini 1, ini 3. Jadi hasilnya sama dengan
1/3. Sama ya. Tadi kita panjang kali lebar, kita dapat yang cepatnya 1/3. Itu kalau koefisiennya, kalau derajatnya sama antara pembilang dan penyebut. Jadi bisa lebih enak ngerjainnya. Sebenarnya yang lain juga bisa sama. Yang tadi yang nomor 1 juga bisa. Coba kita lihat sini. Kita lihat lagi. Ini kan pangkat tertingginya X pangkat 5 ya. Yang bawah kan nggak ada X pangkat 5. Pasti yang bawah itu nilainya 0. Ya, ini kalau kita lihat. Yang atas kan ada X pangkat 5, kita bagi dengan, ini kan 1, berarti kan koefisiennya. Berarti kita punya 1 di sini. Yang bawah nggak ada X pangkat 5. Adanya di bawah X pangkat 5, berarti hasilnya kan 0 pasti. 1 dibagi 0, sama nggak dengan yang ini tadi? Sama. Itu ya. Nah ini. Ini sama dengan ini. Nah, ini bisa dilakukan cara seperti ini kalau soalnya pilihan ganda. Enak tuh, jadi cepat. Gitu ya. Kalau soalnya pilihan ganda dan tidak diminta caranya. Oke. Kita lihat nomor 3. Bentar, geser dulu. Nah, ini. Nomor 3, kita lihat. Limit X mendekati hingga ada X min 2 kuadrat. X pangkat 3 plus 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini harus dikali dulu nih. Karena ini pangkat, masih dalam kurung ya. Jadi harus dicoba dijabarkan dulu. Coba di sini ya. X min 2 kuadrat dikali dengan X pangkat 3 plus 5. Ini coba Ibu jabarkan dulu di luar limit ya. X min 2 kuadrat, ini kan sama aja. X min 2 dikali dengan X min 2. Nah, yang belakang tetap. Nah, ini kita kali seperti biasanya. X kali X, jadi X kuadrat. X dikali min 2, jadi min 2X. Min 2 dikali X, min 2X. Min 2 dikali min 2, plus 4. Nah, ini tetap. Kemudian ini kalau kita sederhanain, ini kan bisa dijadiin 1 ya. Jadi kita punya X kuadrat, min 4X, ditambah 4. Nah, yang belakang tetap. Nah, habis ini baru dikali lagi. Karena masih di dalam kurung ya. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Kalau ada bilangan berpangkat, yang koefisien, yang bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal ditambah ya. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 berarti sama aja X pangkat 2 tambah 3. Atau X pangkat 5. Kemudian X pangkat 2 dikali 5. Jadi 5X pangkat 2. Kemudian ini. Sekarang yang sebelahnya. Min 4X dikali X pangkat 3. Jadi min 4. Ini kan pangkatnya 1. Pangkatnya 3. Jadi min 4X pangkat 4. Min 4X dikali dengan 5. Min 20X. Sekarang yang terakhir ini, 4X. 4 dikali X pangkat 3 berarti 4X pangkat 3. 4 dikali 5, yaitu 20. Nah, biasanya kan menuliskan ini dari yang derajatnya paling tinggi dulu, ke rendah ya. X pangkat 5, kemudian X pangkat 4, berarti ini. Terus X pangkat 3. Ini nggak wajib sih, cuman biasanya nulisnya gini. Terus yang sebelahnya, min 20X ditambah 20. Tuh. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita ganti ke limitnya tadi ya. Di bawahnya aja deh. Nah, jadi kita punya di sini limit X mendekati hingga X pangkat 5 minus 4X4 ditambah 4X3 tambah 5X2 min 20X ditambah 20. Ini kita bagi dengan, mana tadi? Yang bawahnya tetap ya, 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi 1. Nah, karena tadi di nomor 1 dan nomor 2 Ibu sudah jelaskan cara rincinya ya. Nah, di nomor 3 nanti kalian bisa coba dengan cara rinci. Kalau dengan cara cepatnya, kita tinggal lihat aja derajat paling tinggi berapa sih di sini?
Oh, X pangkat 5. Ini punya X pangkat 5. Ini juga punya X pangkat 5. Ada lagi yang lebih tinggi? Nggak ada. Yang lainnya lebih rendah ya dari X pangkat 5. Berarti, terus ini koefisien dari X pangkat 5 kan 1 di sini ya. Ya udah, tinggal kita lihat aja. Ini 1, ini 2. Yang pembilang 1, yang penyebut 2. Jadi hasilnya sama dengan 1/2. Gitu. Nanti coba bisa dicek menggunakan konsepnya tadi ya, dibagi dengan derajat tertinggi semuanya. Gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 nih yang mengalihkan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan. Bentuk sekawannya yang mana? Yang ya jelas yang penyebutnya ya, karena yang penyebutnya yang ada bentuk akarnya. Oke, kita tulis dulu di sini. Limit X mendekati tak hingga 10X min 3 per bawahnya tetap min 2 min per X kuadrat plus 3X plus 5. Nah, karena ini tadi minus, ya kan? Berarti sekawannya plus. Dikali dengan, ini kalinya ibu kasih titik ya, supaya nggak ketukar sama X. Jadi sekawannya kita punya ini ditambah ya, karena sekawannya berarti sekawan dari minus plus. Ditambah dengan akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Dibagi sama hal yang sama ya. Jadi atasnya dibagi ini, dikali ini, bawahnya juga dikali sama. Nah, sebenarnya kan ini dikali dengan 1 ya. Tapi satunya kita manipulasi jadi bentuk sekawan. Gitu. Supaya tidak merubah hasil. Nah, oke. Setelah seperti ini, berarti yang atas tidak usah kita jabarkan ya. Jadi cukup menuliskannya, 10X min 3 kita kali dengan bentuk akarnya. Oh, ini less than 1 minute. Nanti kalau keluar Zoom-nya, tolong masuk lagi ya. Dengan link yang sama. 5X. Ini agak lola. 5X min 2. Nah, terus ini minus. Kita kali dengan plus. Yang menang ya min ya. Terus yang belakang, jangan lupa dikurung dulu ya. Yang belakang akar X kuadrat plus 3X plus 5 dikali dengan akar X kuadrat plus 3X plus 5. Jadi gini bentuknya. Nah, oke. Yang atas tetap limit X mendekati tak hingga 10X min 3 akar 9X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah, kemudian yang bawah kita keluarkan dari kurungnya ya. Yang ini yang depan 9X kuadrat ditambah 5X min 2. Yang belakang nih jangan lupa, ini tandanya minus. Minus X kuadrat. Minus ketemu 3X jadi minus 3X. Minus ketemu 5 jadi minus 5. Nah, sekarang yang atas tetap limit X mendekati tak hingga 10X min 3 akar 9X kuadrat ditambah 5X min 2 ditambah akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Dibagi dengan, nah, ini 9X kuadrat bisa kita kurangi dengan X kuadrat. Jadi kita punya 8X kuadrat. Ya. Kemudian ada lagi di sini 5X bisa kita kurangi dengan 3X ya. Jadi kita punya plus 2X.
Dan yang terakhir ada minus 2 dikurangi 5 berarti minus 7. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Pangkat tertinggi yang ada di luar akar itu adalah X kuadrat. Nih, X kuadrat adalah pangkat tertinggi yang ada di luar akar. Nah, berarti kalau pangkat tertinggi yang ada di luar akarnya adalah X kuadrat, yang ada di dalam akar harusnya pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4. Ya. Jadi kalau di dalam akar itu pasti yang di luar dikuadratin gitu ya. Nah, jadi di sini kita bagi semua dengan derajat tertingginya. Nah, yang di luar akar kita bagi dengan X kuadrat, yang di dalam akar kita bagi dengan X pangkat 4. Ya. Jadi di sini punya 10X dibagi X kuadrat dikurangi 3, dikurangi 3 per X kuadrat. Nah, yang di dalam akar 9X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 ditambah 5X dibagi X pangkat 4 dikurangi 2 dibagi X pangkat 4. Ditambah dengan, nah ini juga dibagi X pangkat 4. Nah ini udah kelihatan ya hasilnya ya. Nah, oke, dibagi dengan yang bawah 8X kuadrat bagi X kuadrat, 2X dibagi X kuadrat, 7 dibagi X kuadrat. Oke. Kemudian, kita sederhanain. Limit X mendekati tak hingga 10X dibagi X kuadrat. X yang atas habis, X yang bawah sisa 1 ya. Jadi 10 per X. Yang ini tetap. Terus yang di dalam akar, 9X kuadrat per X pangkat 4. Yang atas lebih kecil dari yang bawah ya. X kuadratnya coret, yang bawah tinggal 2. 4 kurangi 2 ya. Jadi punya 9 per X kuadrat. Terus yang ini, sama ini, di sisa 3. 5 per X pangkat 3. Yang belakang tetap. Ditambah. Ini, habis yang atas. Yang bawah sisa 2. Jadi 1 per X kuadrat. Ditambah. Yang atas habis X-nya. Yang bawah sisa 3. 3 per X pangkat 3. Ditambah 5 per X pangkat 4. Oke. Dibagi dengan X kuadrat habis. Tinggal 8. X dibagi X kuadrat. Yang atas X-nya habis. Yang bawah sisa 1. Jadi tinggal 2 per X. Dikurangi 7 per X kuadrat. Nah sekarang tinggal dimasukin tahingganya. 10 dibagi tahingga, dikurangi 3 dibagi tahingga kuadrat. Terus yang ini akar, 9 dibagi tahingga kuadrat. 5 dibagi tahingga pangkat 3. 2 dibagi tahingga pangkat 4. Ditambah 1 dibagi tahingga kuadrat. 3 dibagi tahingga pangkat 3. Ditambah 5 dibagi tahingga pangkat 4. Terus yang bawah per 8 ditambah 2 dibagi tahingga 7 dibagi tahingga kuadrat. Nah ya udah ini udah kelihatan ya yang atas hasilnya 0 semua ya. Karena nggak ada yang derajatnya lebih tinggi ya di pembilangnya ya. Jadi ini 0 dibagi dengan yang bawah ini 8 tambah 0 kurangi 0, 8. Jadi hasilnya adalah 0. Gitu. Jadi udah ngaliin panjang ternyata ketemunya 0 ya. Oke, kita lihat di soal yang terakhir. Nah, nomor 5. Ini juga sama ya, mengalihkan dengan bentuk sekawan dulu. Oke, nomor 5. Sama dengan limit X tahingga, X min 2, X kuadrat plus 8X min 5. Nah, ini dikali dengan bentuk sekawannya. Kalau di sininya minus, pokoknya ingat tanda perantaranya. Di sininya minus berarti nanti sekawannya jadi plus. Nah, gini. X kuadrat plus 8X min 5 dibagi dengan
X min 2 plus X kuadrat ditambah 8X dikurangi 5. Nah, oke, kita kali. Ini sama ya dengan yang biasanya, depan kali depan, belakang kali belakang aja. Karena ini bentuk asal dengan bentuk kawan, perkaliannya. X min 2 dikali X min 2, jadi X min 2 kuadrat. Yang belakang, akar X kuadrat, bla 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 dikali dengan akar X kuadrat yang sama ya. Jadi akarnya hilang. Kita tinggal punya X kuadrat plus 8X min 5. Ini tandanya min nih. Karena min dikali plus ya. Nah, dibagi dengan bawahnya tetap X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 8X min 5. Gitu. Oke, sebentar. Ibu mau lihat soal nomor 4 tadi. Oh ya, udah benar, Ding. Oke. Terus, setelah ini, kita coba jabarin yang X min 2 kuadrat ya. Di luar dulu mungkin. X min 2 dikali dengan X min 2. Ini kan sama aja. Ini ya, pengalikannya. Nah, jadi X kuadrat min 2X min 2X plus 4. Atau X kuadrat min 4X plus 4. Kita bisa tuliskan di sini. Limit X menuju tak hingga X kuadrat min 4X plus 4. Yang ini kita keluarin dari kurungnya. Lihat tandanya. Min ketemu X kuadrat jadi min X kuadrat. Min ketemu plus jadi min 8X. Min ketemu min jadi plus 5. Yang bawah tetap X min 2 plus akar X kuadrat plus 8X min 5. Oke, waktunya tinggal 6 menit ya. Sebentar ya. Oke, limit X mendekati tak hingga. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Min 4X dikurangi 8X, min 12X. 4 ditambah 5 plus 9. Per, bawahnya tetap. Nah, gini. Habis itu, tinggal kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di luar akar adalah X. Nah, berarti yang ada di dalam akar, pangkat tertingginya X kuadrat. Jadi kalau ada di akar sama ada di dalam akar, kita lihat dulu yang di luar akarnya ya. Nah, nanti yang di dalam akar tinggal kita kuadratin pangkat tertinggi yang ada di luar akar. Jadi ini kita punya lim X mendekati tak hingga min 12X per X, 9 per X per X, min 2 per X ya. Ini ditambah akar X kuadrat per X kuadrat plus 8X per X kuadrat 5 per X kuadrat. Nah, ini. Sekarang tinggal kita bagi limit X mendekati tak hingga min 12X dibagi X. X-nya habis ya. Nah, jadi kita punya min 12 ditambah 9 per X-nya tetap. X dibagi X juga ini habis. Bukan habis ya, X bagi X 1 maksudnya. Dikurangi 2 per X. Ditambah akar. Ini 1. Ditambah ini. Ini sisa 1 X-nya yang atas habis X-nya. Jadi tinggal 8 per X min 5 per X kuadrat. Nah. Tinggal kita substitusi deh nilai X-nya. X-nya tak hingga. Berarti minus 12 ditambah 9 per tak hingga. 1 min 2 per tak hingga. Ditambah 1 plus. Oh, ini ada akarnya ya. 8 per tak hingga. Dikurangi 5 per tak hingga kuadrat. Nah, gini. Jadi hasilnya 9 dibagi tak hingga kan 0. Jadi min 12 plus 0 per 1 min 0 ditambah akar 1 plus 0 min 0.
Nah, sama dengan negatif 12 per ini 1 ditambah akar 1. Atau negatif 12 dibagi, akar 1 kan 1. 1 tambah 1, 2. Hasilnya negatif 6. Gitu. Oke, tinggal 3 menit ya buat ini. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh WhatsApp di grup atau boleh chat pribadi ke Ibu juga boleh. Itu untuk hari ini. Ya, karena waktunya tinggal 3 menit, mungkin pertanyaannya di luar jam aja. Gitu. Oke, nanti ini akan Ibu share di Google Classroom ya pembahasannya di materi. Kemudian dinyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk selanjutnya tugasnya adalah mengisi presensi dan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Di Google Classroom udah ada tugas, ada presensi, sama ada materinya ya. Gitu. Dan minggu depan kita ulangan bab 2. Ya. Ulangan lagi, Bu. Oke. Gitu. Dan Ibu minta tolong untuk mungkin teman-temannya yang belum ulangan ya, yang bab 1 kemarin, karena kalau mereka belum ulangan, Ibu belum bisa bahas, belum bisa bikin pembahasan soalnya. Kalau mereka sudah ulangan semua, baru Ibu bikinkan pembahasan soalnya yang kemarin ulangan 1. Gitu, oke. Sampai ketemu di ulangan minggu depan. Semoga nilainya lebih baik ya dari ulangan harian yang pertama kemarin. Itu, selamat siang semuanya.